Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semuanya. Hari ini kami kelompok 4 akan mempresentasikan hasil pekerjaan kami, yakni mengenai materi komunikasi bisnis melalui surat. Namun sebelum beranjak ke materi, akan saya perkenalkan terlebih dahulu anggota dari kelompok 4. Yang pertama ada Amelia Munatisa, yang kedua Gustin Putri Yulianti, yang ketiga ada saya sendiri Nova Amelia, yang keempat ada Salsabila, dan yang terakhir ada Wafi Farandi. Selanjutnya untuk materi yang pertama, yakni pengertian komunikasi bisnis melalui surat. Komunikasi bisnis melalui surat adalah proses berbagi informasi antara orang atau pihak perusahaan mengenai bisnis yang memberikan informasi tertulis oleh suatu pihak kepada pihak lain dengan tujuan memberitahukan maksud pesan dari pengirim surat. Berikutnya, hal-hal yang harus diperhatikan komunikasi bisnis melalui surat. 1. Menggunakan kertas berkop atau kepala surat yang menunjukkan instansi atau perusahaan yang mengirimkan surat. Kop surat ini biasanya minimal berisi nama dan alamat instansi atau perusahaan. Kedua, menggunakan bahasa formal yang dimengerti oleh penerima surat. Ketiga, mencantumkan tanggal, nomor, dan pokok surat serta ditandatangani oleh pihak yang berhak pada instansi atau perusahaan tersebut. Dan yang terakhir, surat dapat dikirim melalui kurir perusahaan, jasa pengiriman pos, melalui fax email, ataupun dikirim melalui email sesuai urgensi isi surat. Materi selanjutnya akan disampaikan oleh rekan saya. Syarat penulisan surat bisnis yang baik. Surat dikatakan baik yaitu apabila dalam penulisannya sudah sesuai kaidah-kaidah dalam penulisan surat. Hal-hal tersebut antaranya yang pertama jelas. Jelas di sini berarti tulisan mudah dibaca dan mudah dipahami, baik dari identitas si pengirim surat, nama dan alamat yang dituju, serta dari isi surat itu sendiri. Yang kedua, benar. Benar di sini berarti isi dari surat tersebut memang benar maksud dan tujuannya, serta menggunakan kosakata yang baku. Yang ketiga, sopan. Sopan di sini berarti menggunakan bahasa yang tidak hanya baku, tetapi juga memiliki sopan santun. Yang keempat, singkat atau tidak terlalu bertele-tele. Singkat di sini bukan berarti penulisan katanya yang harus disingkat-singkat, tetapi menggunakan bahasa yang efektif sehingga surat tidak terlalu panjang lebar. Yang kelima, lengkap. Lengkap di sini berarti maksud dan tujuan sudah terwakilkan atau tertuang semua dalam surat. Yang keenam, menarik. Menarik di sini bukan berarti menggunakan kosakata seperti pada iklan-iklan yang sering kita jumpai, tetapi kertas dan sampul surat harus serasi, bersih dan rapi sehingga enak dipandang dan dibaca. Kemudian jenis-jenis surat bisnis. Yang pertama, surat permintaan penawaran, yaitu surat yang dibuat oleh calon pembeli yang ditujukan kepada penjual dengan maksud meminta keterangan mengenai barang-barang yang akan dibeli. Surat penawaran merupakan salah satu jenis surat yang memuat informasi khusus tentang barang atau jasa. Tujuannya untuk menarik minat pembaca atau calon pembeli terhadap produk yang sedang ditawarkan. Surat pesanan merupakan surat yang ditulis oleh calon konsumen yang diarahkan kepada calon pedagang untuk membeli salah satu barang yang diperlukan. Surat tanda bukti merupakan surat yang dibuat untuk keperluan sebuah tanda bukti tertentu seperti tanda bukti pembayaran atau penerimaan barang. Surat pengantar merupakan surat yang digunakan dengan tujuan untuk memberitahu pihak lain dengan pemegang surat telah mendapat persetujuan atau izin resmi dari pihak yang mengeluarkan surat. Selanjutnya, surat jalan yaitu sebuah berkas penting yang merupakan dokumen wajib yang digunakan oleh perusahaan, lembaga, atau institusi dalam aktivitas pengiriman barang. Surat permintaan merupakan sebuah surat yang dikirimkan oleh calon pembeli kepada calon penjual mengenai permintaan tentang suatu barang yang diinginkan yang akan dibelinya. Surat permintaan dikirimkan oleh suatu perusahaan kepada perusahaan lain yang bertujuan untuk meminta pihak penjual mengirimkan barang tertentu sesuai permintaan. Lalu, surat tagihan adalah surat yang dibuat
dan dikirimkan oleh penjual kepada pembeli atau konsumen karena si pembeli hingga batas waktu yang disepakati sebelum membayar kewajibannya. Surat pemberitahuan pengiriman barang adalah surat yang dikirim oleh penjual yang ditujukan kepada pembeli dengan maksud untuk memberitahukan bahwa surat pesanan sudah diterima dan barang sudah dikirim ke alamat pembeli. Surat perkenalan ialah salah satu jenis surat niaga yang secara umum merupakan media promosi untuk memperkenalkan hasil produksi dari perusahaan. Surat keterangan adalah sebuah surat yang berisi penjelasan mengenai seorang atau suatu hal. Surat keterangan juga jenis surat yang seringkali dibuat karena isi surat keterangan pada umumnya menyangkut aktivitas manusia. Lalu langkah penyusunan surat bisnis. Yang pertama, menentukan tujuan. Yang kedua, pencatatan masalah-masalah yang akan dikemukakan. Yang ketiga, menyusun masalah secara sistematis sesuai dengan urutannya. Yang keempat, menjabarkan masalah-masalah yang telah diurutkan ke dalam kalimat atau konsep surat. Kemudian pengertian direct request, suatu kegiatan yang dilakukan oleh seseorang atau suatu organisasi dalam bisnis maupun non-bisnis pada pihak lain atau seseorang atau individu atau organisasi untuk meminta berbagai informasi yang penting dan dengan segera dan menggunakan berbagai media komunikasi yang ada, termasuk media elektronik. Kemudian, cara penulisan direct request. Yang pertama, pada bagian awal, bagi pengirim pesan direct request bisa mengawali dalam pendahuluan dengan cara memperkenalkan diri terlebih dahulu. Yang kedua, pada bagian pertengahan, menjelaskan tentang permintaan yang akan disampaikan sebenarnya. Yang ketiga, pada bagian akhir, surat di akhir dengan suatu pernyataan yang ramah, sopan, yang mengingatkan penerima akan pentingnya permintaan dari surat tersebut. Bagian-bagian surat direct request. 1. Pembukaan. 2. Penjabaran secara detail. 3. Penutup. Permintaan pesan rutin dan positif. Permintaan pesan rutin dan positif membuat permintaan atau request adalah suatu kegiatan rutin di dalam bisnis. Di dalam kebanyakan kasus, audien akan mengikuti permintaan kita selama permintaan tersebut masih masuk akal dan tidak meminta sesuatu yang bisa dilakukan oleh dirinya sendiri. Bagian-bagian surat rutin. 1. Pembukaan. Menyatakan permintaan pendapat secara sopan, tidak menuntut dan personal, spesifik dan tepat. 2. Isi. Berisikan alasan permintaan dan penjelasan mengenal potensi manfaat apabila merespon permintaan. 3. Penutup. Berisikan informasi kontak yang dapat dihubungi untuk memenuhi permintaan dan pada penutup perlu pertanyaan yang jelas setiap waktu tanggal permintaan. Keunggulan dan kelemahan surat rutin. Keunggulan. 1. Meningkatkan pemahaman secara menyeluruh ketika pertama kali membaca suatu pesan. 2. Menekankan pada hasil suatu analisis yang telah Anda lakukan. 3. Menghemat waktu bagi pembaca karena mereka dapat segera mengetahui apa maksud dan tujuan pesan tersebut. Kelemahan. 1. Orang cenderung menyampaikan suatu pesan berdasarkan cara berpikirnya. 2. Kesulitan untuk mengubah pola pikir yang cenderung to the point. Pesan-pesan positif. Pesan positif adalah pesan-pesan bisnis yang memberikan kesan menyenangkan kepada pihak lain yang meliputi good news dan goodwill. Pengorganisasian pesan rutin dan positif menggunakan pendekatan langsung atau deduktif. Selanjutnya adalah komponen dalam penulisan pesan positif. Yang pertama, mulailah dengan ide pokok. Yang kedua, berikan detail dan penjelasan yang diperlukan secara rinci. Dengan yang ketiga, diakhiri dengan penutup yang sopan. Selanjutnya, pesan-pesan good news dan goodwill. Good news adalah surat atau pesan yang menginformasikan kabar baik atau berita menyenangkan. Good news tentang produk. Contohnya adalah pemberian diskon, layanan purna jual, garansi,
persetujuan kredit, dan lainnya. Good news tentang pekerjaan, contohnya kenaikan gaji, lamaran pekerjaan yang dikabulkan, dan THR. Selanjutnya, goodwill atau pesan dengan niat baik yang lebih menekankan upaya menjaga hubungan personal atau kekeluargaan dengan relasi, atau perasaan positif yang dapat mendorong orang untuk menjaga hubungan bisnis dan dapat menggunakan pendekatan langsung. Contohnya adalah ucapan selamat atau congratulations, ucapan penghargaan atau message of appreciation, dan ucapan bela sungkawa atau condolence. Menulis jawaban positif. Menulis jawaban positif menggunakan pendekatan langsung yang dimulai dengan pertanyaan positif dan menyenangkan dan diakhiri dengan pernyataan hormat atau penghargaan pada orang lain. Menangani permintaan kredit rutin melalui yang pertama persetujuan kredit. Suatu persetujuan kredit merupakan surat yang memberikan good news kepada pihak lain yang berisi ide-ide pokok yang berkaitan dengan persetujuan pemberian kredit. Yang kedua, memberikan referensi kredit. Sebagian besar permohonan secara elektronik atau umumnya menggunakan program komputer secara online. Kemudian strategi pengorganisasian pesan bad news. Yang pertama ada menciptakan audience center tone. Intonasi atau nada dalam menyampaikan bad news mampu memberikan kontribusi yang cukup penting bagi efektivitas penyampaian pesan-pesan bisnis, yang didukung dengan 3 tujuan secara spesifik, antara lain membantu audiens mengerti bahwa bad news tersebut menggambarkan suatu keputusan yang tegas, kemudian membantu audiens mengerti bahwa keputusan Anda adalah adil, kemudian membantu audiens agar tetap memberikan goodwill bagi perusahaan. Kemudian yang kedua yaitu memilih pendekatan organisasional. Terdapat 2 pendekatan organisasional yang dapat diterapkan dalam kaitannya dengan pesan bad news. Yang pertama yaitu pendekatan secara tidak langsung. Dalam metode ini, cara yang digunakan untuk menyampaikan bad news dilakukan untuk menghindari kekecewaan orang lain. Pendekatan secara tidak langsung ini banyak digunakan oleh perusahaan untuk menjaga hubungan bisnis yang baik dengan klien dan menciptakan citra baik terhadap publik, yang pada akhirnya akan meningkatkan nilai bisnis perusahaan tersebut. Kemudian yang kedua, pendekatan langsung. Banyak surat berita buruk yang paling baik ditulis secara tidak langsung, walaupun relatif jarang diterapkan. Pendekatan langsung ini memiliki suatu keuntungan, yaitu audiens hanya memerlukan waktu yang relatif singkat untuk sampai pada ide pokoknya, yaitu bad news. Suatu pesan yang kurang menyenangkan yang diorganisasikan dengan pendekatan langsung akan diawali dengan suatu pernyataan bad news. Selanjutnya diikuti dengan berbagai alasan yang mendukungnya, dan diakhiri dengan penutup yang bersahabat. Selanjutnya mengkomunikasikan informasi dan jawaban negatif. Yang pertama ada bad news tentang produk. Bad news yang berkaitan dengan produk antara lain kenaikan harga produk, penarikan kembali produk rusak atau cacat. Bagi pelanggan, bad news tentang produk tentunya memberikan dampak negatif bagi mereka. Oleh karena itu, penyampaian bad news tentang produk perlu mempertimbangkan dampak negatif yang ditimbulkan. Yang kedua yaitu penolakan kerjasama. Menjalin kerjasama dengan pelaku bisnis lain merupakan hal yang seharusnya dilakukan untuk memperkuat jaringan pemasaran. Namun dalam prakteknya bisa terjadi suatu penolakan kerjasama bila mana bentuk kerjasamanya merugikan pihak lain. Yang ketiga yakni penolakan undangan. Bila harus mengatakan tidak atas suatu undangan teman bisnis, dapat digunakan pendekatan organisasional, pendekatan langsung, dan pendekatan tidak langsung. Penggunaan kedua pendekatan tersebut sangat bergantung seberapa dekat hubungan Anda dengan pihak lain. Selanjutnya penulisan permintaan persuasif. Yang pertama ada permintaan persuasif untuk tindakan. Pesan ini dimulai dengan kalimat yang mampu mengundang perhatian pembaca, yang menunjukkan bahwa Anda mengetahui sesuatu yang sangat diharapkan pembaca. Bahkan pesan persuasif yang sifatnya memuji atau menyanjung tentang pembaca juga dapat dibenarkan. Kemudian yang kedua, pemerintahan persuasif untuk penyesuaian. Kebanyakan surat permintaan dimulai dengan pernyataan pesan-pesan rutin. Namun demikian, Anda juga menulis surat pengaduan persuasif dengan menambahkan bukti tambahan dan menggunakan teknik yang lebih menarik perhatian pembaca. Baik, terima kasih sekian dari kelompok kami. Apabila terdapat kesalahan kata, kami mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.